Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dias Priyanggoda selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web lanjutan dan juga teman-teman yang pada saat ini sedang menonton presentasi kita pada sebuah materi yang berjudul Perancangan Sistem Pemesanan Coffee Shop Cangkir Cerita Berbasis Web. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan antara lain ada Selva Rezafi dengan NIM 2255 201 204. Yang kedua ada Fania Diva Ananta dengan NIM 2255 201 219. Yang ketiga ada Eka Rahma Fandia dengan NIM 2255 201 216. Yang keempat ada Gusti Wahyu Mawardani dengan NIM 2255 201 187. Dan yang terakhir ada Salsabila dengan NIM 2255 201 162. Untuk slide pertama akan dipresentasikan oleh rekan kita semua, yaitu Fania Diva Ananta. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, yang pertama ada agenda dari presentasi ini. Yang pertama ada bab pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada gambaran umum penelitian, yang keempat ada analisa dan pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Yang pertama ada pendahuluan atau latar belakang dari program ini, yaitu sistem pemesanan manual di coffee shop Cangkir Cerita menyebabkan berbagai masalah operasional seperti kesalahan pencatatan dan keterlambatan pelayanan. Untuk mengatasi hal ini, dirancang sistem pemesanan berbasis web yang memungkinkan pelanggan memesan secara online dan membantu pengelola memantau pesanan secara real time. Dan penerapan sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing coffee shop. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama proses pemesanan yang masih manual. Yang kedua ada pengelolaan data pesanan dan informasi yang belum terkomputerisasi. Dan yang ketiga belum tersedia sistem pemesanan berbasis web yang memudahkan pelanggan melakukan pemesanan secara online. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama bagaimana merancang sistem pemesanan yang dapat mengurangi kesalahan dan keterlambatan pelayanan. Yang kedua, bagaimana membangun sistem yang dapat mengelola data pesanan dan informasi secara terkomputerisasi. Dan yang ketiga, bagaimana merancang sistem pemesanan berbasis web yang memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan secara online. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pemesanan berbasis web yang memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan secara online. Yang kedua, sistem dibangun berbasis web sehingga dapat diakses melalui browser dan bukan dalam bentuk aplikasi mobile. Yang ketiga, proses pembayaran yang diakomodasi hanya berupa konfirmasi pembayaran secara manual dan belum terintegrasi dengan sistem pembayaran otomatis atau payment gateway. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita semua kepada Eka Rahma Fandia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya ada tinjau penelitian. Yang pertama, untuk merancang dan mengembangkan sistem pemasaran berbasis web yang dapat mempermudah pelanggan dalam pemesanan di coffee shop Cangkir Cerita. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan akuransi pengelolaan data pesanan serta meminimalkan kesalahan mencetak pesanan. Yang ketiga, untuk menetapkan metode analisis bisnis dalam menganalisis permasalahan sistem lama dan menghasilkan solusi yang lebih efektif bagi operasional coffee shop Cangkir Cerita. Next.
Selanjutnya ada tempat kedudukan dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di coffee shop Cangkir Cerita, yaitu kopi yang berlokasi di Jakarta. Coffee shop ini berdiri sebagai tempat yang menggabungkan konsep bisnis kuliner dengan suasana santai dan interaktif, di mana pengunjung tidak hanya menikmati berbagai varian kopi, tapi juga dapat berinteraksi dan berbagi cerita. Kedudukan Cangkir Cerita dalam konteks penelitian ini adalah sebagai objek studi yang mempresentasikan perkembangan usaha kedai kopi modern yang mengusung nilai budaya, kreativitas, serta pemberdayaan komunitas lokal. Next. Selanjutnya ada analisis sistem berjalan berdasarkan diagram alur atau flow map di atas, di samping sistem berdasarkan diagram alur flow map di atas, sistem pemesanan yang berjalan di coffee shop Cangkir Cerita masih menggunakan proses manual antara konsumen dan kasir. Selanjutnya, konsumen menerima struk pembayaran dan menunggu pesanan disiapkan oleh kasir atau barista. Setelah pesanan selesai, konsumen menerima pesanan yang telah dipesan. Pada tahap akhir, kasir menanyakan kepuasan pelanggan sebagai bentuk pelayanan dan evaluasi. Proses ini kemudian dinyatakan selesai. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita semua, yaitu Salsa. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, yaitu flow diagram sistem berjalan. Konsumen memulai melihat menu, siapkan pesanan, dan kasir mencatat pesanan, memberi total pembayaran, konsumen membayar, balik lagi ke kasir, yaitu mencetak struk pembayaran, konsumen menerima struk pembayaran, kembali ke kasir, menyiapkan pesanan, konsumen menerima pesanan, sedangkan langsung ke kasir menanyakan kepuasan pelanggan. Selesai. Next. Penjelasan flow diagram sistem berjalan. Yang pertama yaitu pihak konsumen. Yang pertama, proses dimulai ketika konsumen datang ke tempat dan siap melakukan pesanan. Yang kedua yaitu menu, konsumen melihat daftar menu yang tersedia untuk menentukan pesanan. Yang ketiga, menyiapkan pesanan. Setelah memilih konsumen dan menyampaikan pemesanan kepada kasir, yaitu pembayar. Setelah kasir memberitahu total harga, konsumen melakukan pembayaran sesuai nominal. Memberi struk pembayaran. Setelah pembayaran selesai, konsumen menerima struk sebagai bukti pembayaran. Menerima pesanan. Setelah pesanan disiapkan oleh kasir atau barista, konsumen menerima pesanan. Pihak kasir mencatat pesanan. Kasir menerima pesanan dari konsumen dan mencatatnya dalam sistem atau nota nominal. Yang kedua yaitu memberikan total pembayaran. Kasir menghitung total harga pesanan dan memberitahukan kepada konsumen. Yang ketiga yaitu mencetak struk pembayaran. Setelah konsumen membayar, kasir mencetak struk sebagai bukti transaksi. Yang keempat yaitu menyiapkan pesanan. Kasir atau bagian dapur menyiapkan pesanan sesuai dengan permintaan konsumen. Yang kelima yaitu menanyakan kepuasan pelanggan. Setelah pesanan diterima, kasir menanyakan apakah konsumen puas dan layanan dan produk. Yang keenam yaitu selesai. Proses transaksi selesai ketika pelanggan telah menerima pesanan dan layanan dinyatakan memuaskan. Next. Desain UML sistem yang diusulkan. Sistem usulan pada Kopi Shop Cangkir Ceria dirancang untuk menggantikan proses pemesanan dan pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis web atau aplikasi digital. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisien pelayanan, mempercepat proses transaksi serta meminimalkan kesalahan pencatatan pesanan. Dengan adanya sistem ini, seluruh aktivitas mulai dari pemesanan menu hingga pembayaran dapat dilakukan secara terintegrasi dalam satu platform yang sudah diakses oleh kasir dan konsumen. Next. Perancangan use case diagram. Perancangan use case diagram usulan
menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem pemesanan dan penjual berbasis web yang diterapkan oleh Coffee Shop Cangkir Ceria. Untuk set selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Gustiwa Mordani. Di sini untuk aktornya itu, yang pertama ada admin, yang kedua ada konsumen. Nah, untuk admin sendiri, di sini dia itu bisa mengelola menu, memverifikasi pesanan, mengelola transaksi, membuka laporan penjualan. Sedangkan konsumen, dia itu hanya bisa melihat menu, memasukkan menu dalam keranjang, melakukan pemesanan, serta melakukan pembayaran. Nah, semua elemen-elemen tersebut itu udah include atau masuk ke dalam login. Next. Next slide. Nah, di sini ada activity diagram. Yang pertama itu ada activity diagram login. Di sini konsumen sama admin itu sebelumnya akan melakukan login terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu aktor akan membuka website. Lalu setelah aktor membuka website, maka sistem akan menampilkan form login. Setelah itu aktor menginput username dan password, lalu mengklik tombol login. Setelah itu sistem akan memvalidasi data. Jika data valid, maka login akan berhasil. Tetapi jika data invalid, maka aktor harus menginput username dan passwordnya kembali. Yang kedua ada activity diagram untuk admin. Yang pertama itu admin itu akan login, lalu kemudian sistem akan menampilkan beranda. Setelah itu admin memilih kelola menu, lalu kemudian sistem akan menampilkan daftar menu. Setelah itu admin akan memilih aksi tambah data atau tambah menu. Lalu sistem akan menampilkan form input menu. Setelah sistem menampilkan form input menu, maka admin mengisi form menu, lalu kemudian titipan, dan sistem akan menyimpan data, lalu kemudian selesai. Next slide. Nah, untuk activity diagram selanjutnya, next slide. Untuk activity diagram selanjutnya, di sini ada activity diagram admin. Yang pertama itu admin login terlebih dahulu, lalu kemudian sistem menampilkan beranda, lalu kemudian admin memilih menu verifikasi pesanan. Setelah itu sistem akan menampilkan semua pesanan masuk, lalu kemudian admin akan memilih detail pesanan. Setelah itu sistem akan menyimpan hasil verifikasi dan kemudian selesai. Yang keempat ada activity diagram admin juga. Di sini admin akan melakukan login terlebih dahulu, lalu kemudian sistem menampilkan beranda, kemudian admin memilih menu kelola transaksi. Ketika admin sudah memilih kelola transaksi, maka di sini sistem akan menampilkan daftar transaksinya, lalu kemudian admin mengonfirmasi pembayaran. Setelah itu sistem menampilkan pesan terakhir transaksi, lalu kemudian selesai. Next slide. Yang kelima ada activity diagram untuk konsumen. Nah, di sini konsumen sebelumnya ini akan melakukan login terlebih dahulu, lalu kemudian sistem akan menampilkan beranda, kemudian konsumen memilih fitur menu, dan sistem akan menampilkan daftar menu. Setelah itu, konsumen akan melihat detail menu, lalu sistem akan menampilkan hasil menu yang dipilih, lalu kemudian selesai. Nah, yang keenam juga ada activity diagram untuk konsumen. Yang pertama, konsumen sama melakukan login terlebih dahulu, lalu sistem akan menampilkan beranda, kemudian konsumen ini memilih fitur menu. Setelah itu, sistem akan menampilkan detail pesanan. Setelah itu, konsumen ini akan memilih mengklik tombol bayar sekarang. Setelah itu, sistem menampilkan pilihan metode pembayaran, lalu kemudian konsumen pilih tombol bayar sekarang, lalu kemudian sistem akan menampilkan pilihan metode pembayaran. Setelah itu, nanti konsumen ini tinggal pilih metode apa yang akan diambil. Nah, nanti sistem ini akan menampilkan instruksi pembayaran itu sendiri, kemudian konsumen melakukan pembayaran, lalu sistem akan menampilkan pesanan pembayaran berhasil dan kemudian selesai. Next. Nah, di sini ada sequence diagram. Yang pertama itu ada sequence login. Di sini itu aktor akan mengakses halaman di halaman kelola menu, lalu halaman kelola menu ini akan menampilkan
beranda halaman utama ke aktor. Setelah itu aktor akan memilih menu kelola pesanan, lalu kemudian halaman kelola menu ini akan meminta database ke controller. Setelah itu controller akan memerintah ke database itu untuk mengambil data dari database-nya, kemudian dari database mengirim data ke controller, lalu kemudian dari controller menampilkan daftar menu ke aktor. Setelah itu aktor akan memilih aksi tambah menu, lalu kemudian disampaikan sampai ke controller. Dari halaman kelola menu sendiri ini akan menampilkan input data menunya ke database. Setelah itu dari controller akan menampilkan form input ke aktor. Setelah itu aktor sendiri akan mengisi form input tersebut dan hasilnya ini dikirimkan ke controller. Setelah itu dari controller ini menyimpan datanya ke database dan dari database ini akan mengkonfirmasi berhasil. Setelah dikonfirmasi berhasil dari database ke controller, nah controller akan menampilkan notifikasi berhasil. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kita semua yaitu Fania Dipanata. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya ada database desain dari program ini. Yang pertama ada tabel pelanggan. Di dalamnya ada ID pelanggan, nama, email, nomor telepon, alamat, dan password yang direlasikan kepada tabel menu yang di dalamnya ada ID menu, nama menu, deskripsi, harga, kategori menu, stok, pelanggan ID, dan pesanan ID yang berelasi ke tabel pesanan yang dalamnya ada ID pesanan, ID pelanggan, ID menu, metode pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah bayar, dan status pembayaran. Selanjutnya di sini juga ada tabel pesanan. Yang pertama itu di dalamnya ada ID detail, ID pesanan, ID menu, jumlah subtotal, dan detail pembayaran ID yang berelasi ke detail pembayaran. Di dalam tabelnya ada ID pembayaran, ID pesanan, metode pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah bayar, status pembayaran, detail pembayaran, ulasan ID, dan menu ID yang berelasi ke tabel ulasan yang di dalamnya ada ID ulasan, ID pelanggan, ID menu, rating, komentar, dan tanggal ulasan. Selanjutnya ada desain antarmuka yang diusulkan. Yang pertama ada halaman login, yang kedua ada halaman admin. Selanjutnya ada kelola menu di sini dan ada informasi pesanan. Ada kelola transaksi dan ada antarmuka halaman konsumen. Selanjutnya ada ringkasan pesanan dan ada metode pembayarannya. Selanjutnya ini eh, desain antarmuka ketika pesanannya sudah berhasil. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa diambil dari program ini adalah sistem ini secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional karena memungkinkan admin untuk mengelola data produk, harga, transaksi, dan pelanggan secara terpusat, serta memfasilitasi pembuatan laporan yang lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, sistem ini telah berhasil mengatasi inefisiensi yang timbul dari proses pencatatan dan pengelolaan pesanan secara manual. Sarannya, untuk memaksimalkan efektivitas sistem pemesanan coffee shop Cangkir Cerita ini, disarankan untuk melakukan beberapa pengembangan fitur yang antara lain dengan mengintegrasikan payment gateway guna mempermudah transaksi online dan otomatisasi pembayaran. Selain itu, penting untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dengan menambahkan sistem loyalitas seperti point reward dan fitur ulasan atau rating untuk mengumpulkan feedback berharga. Terakhir, sebagai langkah strategis jangka panjang, pertimbangan pengembangan sistem ke arah aplikasi mobile, serta melakukan audit keamanan sistem secara berkala untuk menjaga stabilitas dan melindungi data pengguna. Untuk
Baik, ini codingan dari web cangkir cerita kita yang ini HTML-nya, gambarnya, shopping cart untuk shopping cart-nya, terus ini about section buat tentang kami, terus produk unggulan kami, terus habis itu kontak kami, terus habis itu ini produk-produk kami, terus ini ada CSS-nya, banyak beberapa CSS-nya. Ini JavaScript-nya, terus kita coba buka. Tampilannya ini home-nya, terus ini tentang kami, menu, ini produk kami, ini kontak kalau ingin berkeluh kesah, saran, ini pencariannya, ini keranjangnya, terus kita memasuki ke manual book-nya, manual book dari kelompok 4 yang beranggotakan ini. Setelah itu di sini ada buku panduan penggunaannya. Ini spesifikasi kebutuhannya, ada kebutuhan fungsional, itu ada login dan autentik ke pengguna, ada manajemen menu, pemesanan menu, pengelolaan transaksi, pembuatan laporan penjualan. Kebutuhan non fungsionalnya ada kinerja sistem, keamanan, kemudahan pengguna, keandalan, portabilitas. Cara penggunanya yang pertama itu halaman login, buka browser, ketik alamat web aplikasi, terus habis itu masukin username dan password, terus klik tombol login. Yang kedua, jika password username dan penjualan sudah benar, maka masuk ke halaman dashboard web. Ketiga, klik tentang kami bagian penjelasan profil kopi shop cangkir cerita dan keunggulan kopi kami. Terus habis itu yang keempat, klik menu daftar yang tersedia untuk melihat menu-menu yang ada di toko kami. Terus yang kelima, klik produk, menampilkan produk unggulan yang bisa Anda CO secara online. Terus habis itu yang keenam, memilih produk itu kita CO. Terus yang ketujuh, menghubungi layanan pelanggan jika punya pertanyaan atau ingin diskusi. Bagian kontak, isi form, kirim pesan yang dia tunggu respon dari tim cangkir cerita. Penutup. Selesai. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.